Soviet dengan Uni Eropa. Kesatuan diri Allah tidak menyatu dengan diri manusia, Pak. Kita harus paham di sini. Bible Anda mengatakan berbeda ini, Pak, di diri Yesus dengan Allah, Pak. Karena Allah lah yang memberikan roh. Semua roh kudus, roh Allah itu semua kepada diri manusia ada, Pak. Dan Yesus menyerahkan rohnya, menyerahkan jiwanya, menyerahkan dirinya sendiri, menyerahkan hidupnya. Jadi di sini tidak ada keilahian Yesus. Hakikat Yesus, hakikat dirinya mempunyai jasmani, rohani, Pak. Ya, zahirianya Yesus adalah zahirianya Yesus. Di mana kita melihat 1 Korintus 15:45, Pak. Bapak boleh baca sampai 50 di sini, Pak. Bahwa roh Adam ini adalah Adam awal ini jasmanianya Adam, Pak. Adam akhir roh yang menghidupkan, itulah rohaninya Adam, Pak, yang berasal dari sorga. Ya, Adam awal ini diciptakan Allah ini adalah rohani, jasmanianya, Pak. Baca 1 Korintus 15:45-50. Demikian juga Yesus, Pak. Tetap Yesus mengakui dirinya anak sang Adam, anak manusia. Karena diambil dari esensi jasadnya, dari esensi ibunya, dari air. Apakah Allah mampu menjadikan cuma dari air saja? Di Al-Quran ada, Pak. Di Al-Furqan ayat 54. Allah mampu menjadikan manusia ini cuma dari air biasa. Meskipun bukan dari air mani manusia. Bayangkan, Pak, di Al-Quran kami. Dan di Bible Anda banyak menerangkan bahwa yang bersaksi itu manusia kemampuannya dari air dan darah dan roh. Manusia tanpa roh, daging dan darah ini mati, tidak berbentuk jasad manusia, Pak. Ya nggak salah sih kalau Bapak beropini seperti itu. Kalau dari sisi Bapak ya pasti seperti itu. Apanya di situ diklaim bahwa di situ Yesus ada setengah Tuhan, setengah manusia, Pak? Apanya, Pak? Ya kami kembali lagi, Pak. Kalau iman kami ya seperti itu. Kita bukankah roh ini, Pak, spirit diberikan oleh Allah kepada manusia? Bahwa roh ini adalah ciptaan Allah, hembusan dari Allah. Itu di Bible Anda mengatakan. Zakaria 12:1. Berfirmanlah Allah Israel yang membentangkan langit dan bumi dan yang menciptakan roh di diri manusia. Apa fungsinya roh, Pak? Di Ayub 33 nomor 4, Ayub 27 nomor 3. Itulah fungsinya roh di diri manusia ini, Pak. Ya kami akhirnya cuma mengimani konsep Tritunggal sih, Pak. Larinya ke situ lagi. Jadi Bapak tidak percaya bahwa Yesus ini lahir dari air dan darah. Terproses dari air dan darah ibunya ini. Tidak percaya Bapak menurut Bible Anda 1 Yohanes pasal 5 nomor 6. Dengan di Yohanes 3 nomor 5, Pak. Yang tidak dilahirkan dari air dan darah tidak dapat duduk di kerajaan Allah. Ini perkataan Yesus loh, Pak. Yesus memahami, Pak. Bahwa orang manusia ini tanpa berasal dari air, terbentuk dari menjadi darah tadi. Sayang di Bible Anda tidak berlanjut bahwa darah ini bisa jadi daging nanti, Pak. Nanti saya beda di Al-Quran kami ada kelanjutannya, Pak. Menjadi tulang nanti, Pak. Terbentuklah jasad Yesus ini meskipun dari air, menjadi darah, diberi roh oleh Allah. Hiduplah Yesus, Pak. Sama dengan Adam dari tanah. Sama dengan istrinya Adam ini yang Anda sebut Eva, menjadi manusia perempuan hidup, Pak. Izin saya sapa dulu ya, Pak Haji ya. Izin Mbah Kung. Selamat malam, Mbah Kung. Mbah Kung, selamat malam. Mbah Kung, selamat malam. Sekali lagi nggak ada respon, kita turunkan ya, mohon maaf ya. Mbah Kung, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada yang mau disampaikan, Mbah Kung? Ya, aku nyimak dulu aja baru. Oh, baik. Izin Bang Kucais. Gini Bang Kucais, kalau dengan pernyataan Anda yang penting kita mengimaninya karena kita mengimaninya seperti itu, artinya Bang Kucais ini bisa dikatakan iman buta, Bang Kucais. Maka tadi sudah saya sampaikan di awal, ketika kita mengimani sesuatu, kita harus berpedoman kepada kitab atau berpedoman kepada petunjuk. Petunjuk itu apa? Kalau dalam kekristenan, petunjuknya adalah Bible. Begitu, Pak? Iya kan? Bang Kucais ya. Bible. Nah, Anda pernah enggak
mempelajari Bible itu dengan betul-betul, dipahami makna dari apa yang tertulis di situ, makna yang ada di dalam kalimat atau di dalam ayat-ayat itu ada nggak sempat terbesit, oh iya ya ternyata 17 ayat 3 mengatakan bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang kekal, inilah Tuhan apa namanya, dan Yesus atau Yesus Kristus hanya sebagai utusan gitu. Pernah nggak Pak terpikir dalam akal atau hati Bapak itu untuk Jadi gini bertanya Pak. seperti itu Pak? Jadi selama ini kalau kami misalkan diambil ayat yang situ, utusan ini kami selalu berpikirnya itu ya utusannya dari Bapak itu sendiri, dari Nah, utusannya dari Bapak itu sendiri gitu kan? konsep Betul. Nah sekarang gini Pak, Pak gitu. coba gini Pak Kucais, ketika Anda mengatakan membenarkan bahwa Yesus itu adalah sebagai utusan, lantas siapa yang mengutus di situ Pak? Ya dari Tuhan. Nah, Tuhan ya. Tuhannya itu Tritunggal, dia juga yang di. Nah sebentar Pak, jangan masuk ke Tritunggal dulu, kita pahami konteks kalimatnya. Jadi nggak ada Tritunggal di situ, pun nggak ada Tritunggal Pak. Nanti kalau mau lari ke Tritunggal silahkan bawa kami ke ayat mana yang menunjukkan itu Tritunggal gitu loh Pak, maksud saya. Gitu Bang Kucais ya. Ketika Anda mengatakan di Yohanes 1 ayat 1 pada mulanya firman bersama-sama dengan Bapa adalah firman adalah Bapa gitu kan. Terus di Yohanes 1:14-nya dikatakan firman itu telah menjadi daging gitu. Nah, itu apakah yang menjadi daging itu firmannya atau Bapaknya, Pak? Ya kesatuan Pak, balik lagi ke Tritunggal, begitu Pak cara berpikir ya Pak. Oke, gini, kalau seperti itu Anda menyatakan firman itu kesatuan dengan Bapa. Sekarang yang disebut firman Anda yakini disebut firman itu siapa Pak? Ya Yesus itu sendiri. Apa yang Yesus Oke, berarti Anda mengatakan bahwa Yesus dan Bapa itu adalah satu gitu. Ya. Sedangkan Pak, di Yohanes 5 ayat 26 itu dikatakan Yesus mempunyai hidupnya sendiri dan Bapa mempunyai hidupnya sendiri Pak. Coba Pak Itu Kucas. makanya selama ini agak sulit dicernanya itu Pak. Makanya saya bilang Itulah Pak. kalau dibentur hal seperti itu, ini saya secara universal ya. Banyak sekali sebenarnya ayat yang kalau tadi dari Pak Haji ini saya tidak pungkiri memang agak membingungkan, dibentur satu ketemu ini dibentur bertolak belakang satu sama lain. Betul, saya juga jawab ada yang seperti saya sendiri nemu nggak sengaja ya. Jadi kita kalau pas seperti itu berpikirnya konsep Tritunggal itu Pak, langsung seperti itu di apa ya? Itulah Pak. Seperti itulah. Kenapa langsung mungkin doktrin atau apa? Iya. Saya paham. Kenapa yang saya maksudkan, kenapa Anda langsung ketika Anda itu mendapatkan suatu kejanggalan, mendapatkan suatu keraguan ketika ayat-ayat itu saling berbenturan, saling bertentangan, kenapa Anda selalu membalikkan iman Tritunggal gitu loh Pak? Apa enggak coba Pak Kucais itu mencoba untuk mempelajari yang lain, coba mengkorelasikan ayat lain, lebih kuat mana pemahaman yang ada di dalam Bible itu dengan doktrin Tritunggal itu lebih kuat mana? Dicoba dibedah satu-satu, karena banyak sekali yang mengatakan bahwa Bapa dan Yesus itu adalah sosok yang berbeda Pak. Ya, coba di Yohanes 4 ayat 2-3-nya itu ada perintah dari Yesus untuk menyembah Sang Bapa. Nah, gimana ketika dikatakan Yesus itu bersama-sama dengan Bapa, tapi dia sendiri menyuruh atau memerintahkan murid-muridnya atau umat-umatnya untuk menyembah Sang Bapa? Bagaimana? Apakah itu nanti yang diperintahkan adalah Yesus menyuruh kepada murid-muridnya untuk menyembah Yesus sendiri? Jadi gini Pak, kalau yang saya tahu ya, di pengetahuan saya terbatas, saya juga nggak tahu apa yang saya pikir ini benar apa salah, tapi saya imani itu sebagai satu hal yang benar secara iman saya pribadi. Jadi saya itu berpikirnya kalau bisa seperti itu karena kembali lagi ke Tritunggal Pak. Jadi dia karena biar gampang komunikasi, dia itu kan lahir jadi manusia dulu. Jadi perintah dari yang kuasa ke dia itu ya berputar-putar di situ sendiri. Biar gampang komunikasi kepada siapa Pak? Kepada umat manusia Pak.
Oke, lanjut. Jadi lewat Yesus gitu sosoknya. Tapi itu ya jelmaan Bapak sendiri. Tapi Bapak sendiri kan nggak mungkin Pak turun ke sini di sono kosong gitu loh. Jadi konsep Tritunggal itu kalau saya pribadi sih pemahamannya seperti itu. Pak Mungkin Gopur, Bapak suruh, ada pemahaman suruh lain. baca, Pak Gopur, Orang suruh baca Nasrani dua Tawarik. Coba seperti dibaca, itu, Pak. Pak. Dua Tawarik pasal 6-18, Pak. Coba dibaca, Pak. Bunyinya gimana Pak Haji? Silahkan disampaikan Pak Haji. Jadi dua Tawarik pasal 6-18. Benarkah Allah dapat bersama manusia? Di situ kan ada kode tanda tanya. Bahkan langit mengatasi langit pun tidak memuat engkau. Terlebih lagi rumah yang kudirikan. Satu Raja-Raja pasal 8 nomor 27 sama. Ini Daud berkata ini ya. Tadi Solomon atau Nabi Sulaiman. Benarkah Allah dapat turun ke bumi? Langit mengatasi langit pun tidak memuat engkau. Terlebih lagi rumah yang kudirikan. Di terjemahan bahasa Inggrisnya ini, terlebih lagi rumah bait suci yang kudirikan di KJP dan NEV. Jadi di sinilah maha besarnya Allah, Pak. Gak mungkin memasuki jasadnya Yesus. Hari dia turun. Masih ada. Bang Kucais di sebelahnya. Ada kok ada. Gimana ya Pak ya saya jawabnya ya. Cuman ya kembali lagi Pak, sesuatu iman itu kan tidak kelihatan, tapi kita walaupun Bapak tadi bilang apa iman buta ya. Dibilang kita seperti itu, mungkin mencintainya seperti itu. Masalahnya begini Bapak, Anda mengatakan Bapak itu atau Allah itu bersatu ke Yesus, dirinya masuk ke jasad Yesus Pak. Sedangkan yang saya baca tadi itu tidak mampu Pak memuat tubuhnya Yesus Pak. Baca Bapak 2 Tawarik pasal 6-18 Pak. Coba dibaca Pak. Dan 1 Raja-Raja pasal 8 nomor 27, sama bunyinya Pak. Apa tadi Pak Haji? 2 Tawarik pasal 6 nomor 18. Ntar Pak, agak kalau saya buka Atau Pak Haji coba langsung bisa disampaikan saja karena Bang Kucais pakai satu device. kalau saya buka itu saya kayak lockout dari sini nggak bisa ngomong. Oke. Saya bacakan kah atau saya bukakan ayatnya? Apa aja boleh Pak, apa aja. Oke. Saya buka dulu ya Pak ya. Bisa dengar Pak? Bisa. Nah ini Pak ya. 2 Tabarik pasal 6-18. Tetapi benarkah Allah hendak diam bersama dengan manusia di atas bumi? Tanda tanya Pak ya, pertanyaan. Yang jawab Bible ini sendiri Pak. Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat engkau. Terlebih lagi rumah yang kudirikan. Silakan Pak. Oh, kalau ini saya mengartikannya begini Pak. Jadi kan kalau itu kan tetapi benarkah Allah hendak diam bersama dengan manusia di atas bumi? Bertanya dia kan, sungguhnya langit bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidaklah memuat engkau. Engkau itu kan manusia, sedangkan ini Yesus kan memposisikan dirinya kan Tuhan. Jadi ya kalau dia mampu gitu loh Pak kalau saya menafsirkannya. Di mana mengatakan itu Yesus bahwa dia Tuhan, sedangkan Tuhan ini Allah Pak. Baca Bapak Markus 10:18, Yesus tidak mau disamakan dengan Allah Pak. Coba baca Markus 10:18 Pak. Dibantu bukain Pak Haji. Baca dulu Markus 10:18 Pak. Jawab Yesus, mengapakah engkau mengatakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja Pak.
Yesus mengutip lagi Pak, Ulangan nomor 6 ayat 4 sesuai di Markus 12:29. Ini sama Pak, Tuhan mereka. Jawab Yesus, dengarlah hai Israel, Allah Tuhan kita, Tuhan itu Esa. Berarti Tuhan Allah ini Pak, ada Tuhan yang Esa. Menurut Yesus, Maria juga mengatakan Tuhan Allah adalah penyelamatnya Pak. Halo? Lah, Silakan Bang Kuces. Silakan Pak ya. Saya kasih lihat Pak ya. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita. Ini Tuhan Allah Pak. Ini adalah termasuk yang mengatakannya Pak. Dan kepada orang yang dikatakannya Pak. Kata kita, Tuhan itu Esa. Berarti Tuhan Allah ini, disebut Allah ini adalah Tuhan Esa Pak. Nggak ada dua Pak Tuhan ini. Kecuali Allah itu sendiri Pak. Ayo Bang Kuces. ya kembali lagi susah Pak kalau didoktrin satu-satu begitu, karena di kepala saya itu timbulnya esanya itu ya Tritunggal lagi, masuknya ke situ lagi Pak. Bagaimana bisa Tritunggal Pak? Kalau Tritunggal kenapa 3 Pak? Tuhan ini jangan satukan Uni Soviet dengan Uni Eropa Pak. Keesaan Allah maha hidup, maha mengetahui, maha berkehendak, maha berkemauan. Beda dengan kehendak Yesus Pak. Beda dengan pikiran Yesus Pak. Yesus berkata Pak ya, apa yang kuajarkan bukan dari pikiran-pikiranku sendiri, melainkan pikiran Allah yang mengutus aku. Saya kasih lihat lagi Pak ya. Berbeda pikiran Yesus dengan Allah Pak. Berarti ada 2 esensi Bapak. Ini Pak, bisa dibaca Pak. Lalu Yesus berkata kepada mereka, aku tidak mengajarkan pikiran-pikiranku sendiri. Ini antara guru dengan murid tidak sama pikiran mengajarkan dengan yang diajarkan Pak. Tetapi pikiran-pikiran Allah yang mengutus aku. Silakan Pak. Ya kalau saya menyikapinya ya apa yang diomongin ya itu dari Allah sendiri Pak, dari Tuhan sendiri. Nah, Bukan Tuhan dia sendiri, gitu. siapa Tuhan ini Pak? Allah atau Yesus Tuhan Pak? Iya dia memposisikan dia kepada Tritunggal itu Pak. Kenapa ada 2 Tuhan Pak? Kenapa anaknya orang ini jadi Tuhan? Sedangkan yang lain bukanlah manusia Pak. Bilangan 23:19 Bapak. Bagaimana ada 2 Tuhan Pak? Satu-satunya di sini adalah Allah Pak. Jangan dipindah-pindahkan ke yang lain. Saya kasih lihat Pak ya lagi ya, bahwa Allah itu tak pernah berubah Pak. Bayangkan Allah ini kekal Pak, tidak pernah berubah. Coba dibaca Pak. Yang sempurna datangnya dari karunia-karunia yang baik itu turun dari Bapa yang menciptakan semua cahaya di langit. Allah tidak pernah berubah seperti bayangan yang terus berubah. Ia selalu sama. Sama, tidak pernah berubah Pak. Apalagi jadi roh Allah, karena Allah yang meniupkan roh, Allah yang menciptakan roh Pak. Jadi semua manusia ini Pak mempunyai roh dari Allah Pak. Sayangnya ini kalau dibesarkan, saya kasih lihat mengenai roh Allah dan roh kudus Pak. Sama Pak. Ini saya kasih lihat ya, roh Allah Pak. Kepada semua diri manusia Pak. Nah ini. Ini roh Allah Pak. Kalian harus tahu bahwa tubuhmu adalah tempat tinggal roh Allah. Roh itu tinggal di dalam kalian. Dan Allah sendirilah memberikan roh itu kepadamu. Termasuk Yesus Pak. Jadi roh apa yang dituhankan di diri Yesus ini Pak? Roh apa Pak yang dituhankan di diri Yesus? Sedangkan Yesus tadi berasal dari air dan darah. 1 Yohanes pasal 5 nomor 6.
Jadi jujur kan saya kembali lagi ke, saya nggak tahu Pak Haji nyimak dari awal apa enggak ya. Kan saya bilang kalau saya itu kan juga transitan, saya awal juga agak sulit. Bapak, saya dengar dulu Pak ya. Bapak itu mengklaim Trinitas, sebenarnya bukan ajaran Trinitas Pak itu. Dengar dulu. Itu cuma perintah cara membaptis orang Pak. Baptislah dengan nama Bapak. Kalau Bapak baptis orang, sebutlah nama Bapaknya Yesus. Siapa Pak? Allah. Ya. Dan putra, dan ini berlainan putra, sebutlah Yesus sesuai Yohanes 17 nomor 3 Pak. Akuilah Yesus sebagai utusannya Pak. Roh Kudus ini apa Pak? Sebagai penolong, berarti rasul, utusan Pak. Parakletos, Roh Kudus. Oke lah, rohani. Sebutlah, baca-bacalah dengan rohani, jangan di mulut Bapak aja. Itu cuma cara membaptis orang Pak. Bukan akidah tauhid mengesahkan Tuhan itu Pak. Iya, iya. Bukan mengesahkan Tuhan itu Pak. Izin Pak Haji. Jika lanjut. Cuma Lanjut. 2 menit, 1 menit saja. Dia selalu mengungkapkan Tritunggal. Iya. Para pendeta mengungkapkan Tritunggal, satu hakikat, 3 pribadi. Ini penyesatan ini. Yang benar adalah satu Tuhan, 3 pernyataan. Jadinya gini. Bapa sebagai sang pencipta. Ya. Anda bisa lihat bahwa Bapa tidak bisa disetarakan dengan siapapun. Matius pasal 23 ayat 9, jangan kau menyebut sebarang Bapa di bumi ini, sebab hanya satu Bapa di sorga. Jadi hanya satu Tuhan Bapa sebagai sang pencipta. Itu pernyataan pertama. Pernyataan yang kedua, Bapa atau Tuhan Allah yang esa itu mengutus utusannya, yaitu Roh Kudus, masuk di dalam Yesus. Buktinya Lukas pasal 4 ayat 1, Yesus dipenuhi oleh Roh Kudus. Lalu pernyataannya yang ketiga, Allah yang esa itu menyatakan karyanya, rohnya dia utuskan sebagai penghibur kepada umat manusia. Jadi bukan hanya Yesus yang dipenuhi Roh Kudus. Kisah para Rasul pasal 2 ayat 4. Orang-orang murid Tuhan dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi di sini tidak ada 3 pribadi. Yang ada adalah satu Tuhan, 3 pernyataan. Memang benar, pernyataan Tuhan hasil karyanya bukannya 3. Berjuta-juta karya pernyataan Allah, tetapi dia tetap satu. Ehad. Demikian pengertian yang benar Tritunggal. Lanjut Pak Haji. Betul bilang Pak Danse ini. Karena Elizabeth dan Zakaria juga kepenuhan Roh Kudus. Sedangkan kalau kita melihat ini Pak ya. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah. Coba bayangkan. Jadi Roh Kudus ini pemberian Allah, baik pun roh Allah gitu. Bang Aluja. Iya saudaraku. Ya, coba karena ini Bang Kuces sering setiap kali diberikan dalil, aku perhatikan Bang Kuces ini larinya ke Tritunggal Bang. Coba dibuka dulu, buka sejarah Tritunggalnya apa sih? Iya, betul. Apa dasarnya Tritunggal ini? Ya. Betul. Betul. Mengklaim Tritunggal ada di situ bergabung 3 di diri Yesus. Apa diklaim di situ? Coba dijabarkan Pak. Halo? Ya, tanyakan Pak. Bang Kuces, Saudara. silakan. Gantian kita saudaraku. Kita lagi deh. Ya begini Pak, kalau selama ini ya kami diajarkannya ya kalau seperti tunggal itu ya intinya Bapa, Putra, dan Kudus itu ya satu kesatuan. Sesimpel itu Pak. Jujur saya juga agak sulit mencerna, tapi akhirnya ya ujung harusnya diimani begitu saja. Sementara tidak terlalu rumit sih. Kalau dikaji satu persatu begitu ya terus terang banyak pertanyaan Bapak saya juga nggak bisa jawab. Mungkin ada sebagian tadi saya udah catat, nanti saya mau tanya ke pembina saya
ke pembina rohani saya mungkin seperti itu. Daripada saya asal ngecap, asal bela diri tapi Tanya aja pendetanya Pak ya. ya baik Pak. Yang Bapak ya, Bapak, Putra, dan Pareklatos Pak. Coba larikan ke bahasa aslinya, penolong Pak. Ada 3 di sini Pak. Bapak, Putra, Pareklatos. Apa ini Pareklatos? Penolong ini Pak. Utusan Pak. Ini utusan Pak. Bukan Roh Kudus. Tidak ada bahasa Yunani ini Roh Kudus Pak. Yang ada Pareklatos. Pareklatos. Penolong. Atau pendamping. Coba nanti Pak ya, saya tanyain ke pembina rohani saya Pak. Ya, oke, silakan Pak. Apanya gitu kita tuhankan di diri Yesus, sedangkan Yesus menyerahkan rohnya. Dia menyerahkan jiwanya Pak. Dia menyerahkan dirinya sendiri. Dia menyerahkan hidup. Banyak saya bisa kasih lihat Bapak di sini bukti Bible Anda Pak. Ada kebenaran di situ juga Pak. Agak sulit sih ya kalau makanya kembali lagi saya juga nggak mau terlalu ngecap karena Bapak by data. Saya juga mungkin ada sebagian tadi di note sama saya pribadi. Oke. Kemungkinan saya akan tanya ke pembina rohani saya itu. Paling saya bisa sampein itu dulu. Daripada saya asal jawab, bikin malu kan juga bingung. Karena Bapak tadi tanya Pak iya, Pak Adi bilang konsep ritual saya akan perdalam di sini. Sebelumnya Kenapa saya tanya gitu Pak? Maha kuasa Allah ini mampunya Allah Pak ya. Dia mampu menjadikan manusia pertama ini cuma debu tanah Pak. Coba Pak. Dan di Bible Anda Kejadian 2 nomor 8 barulah Taman Eden diciptakan Pak. Duluan Adam diciptakan daripada Taman Eden. Pak Haji, silakan berdialog dengan Nawir Support. Silakan Nawir Support nanti direspon oleh Pak Haji. Izin Pak, 10 menit lagi saya izin turun ya Pak. Ada panggilan keluarga Pak. Silakan. Mohon maaf saudara ya. Kita ini bagaimanapun sesama manusia. Diskusi Pak, nggak apa-apa Pak. Masalah keyakinan, keimanan tidak bisa kita paksakan Pak. Itu tergantung pribadi orang. Oke, silakan Pak Al-Huja dengan Nawir Support dialog. Pak Nawir, saya juga ada Pak Dance. Dihandle dulu Pak Dance. Saya ada tamu dulu sebentar ini Pak. Orang dari Tara. Silakan Pak Nawir, silakan. Pak Al-Huja. Saya tetap ngopi Pak. Ada tamu dulu. Ya, nggak usah turun, dimute-kan saja. Oke, silakan Pak. Ya, saya berpandangan begini. Awal agama mengenal Tuhan atau awal agama mengenal Allah. Baru ada koneksi antara kita dengan Tuhan. Baru ada koneksi antara kita dengan Allah. Kebanyakan dari kita hari ini beragama secara angan-angan, tidak ada kenyataan. Sekarang kita menyebut Tuhan Yesus. Sementara antara kita dengan Tuhan Yesus tidak ada connect. Lalu bagaimana kita beragama seperti itu? Sebab orang beragama di dalam Islam itu dikatakan dalam surat Al-Fat ayat 10 yang berbunyi Innallazi yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah yadullahi fawqa aydihim faman nakasa fa innama yankusu ala nafsi wa man awfa bima ahada alaihullaha fasayutihi azran azima. Bahwa orang-orang yang telah berjanji setia kepadamu Muhammad, sesungguhnya dia telah berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah berada di atas tangan-tangan mereka. Maka barang siapa yang melanggar janji, maka dia telah melanggar atas janjinya sendiri. Barang siapa yang menepati janjinya kepada Allah, maka dia diberi pahala yang besar. Baru ada connect antara kita dengan Tuhan, ada perjanjian. Ini kita nggak jumpa dengan Tuhan Yesus, nggak jumpa dengan Allah, lalu kita mengaku-ngaku. Nggak boleh. Kita mengaku boleh, tetapi diakui oleh Tuhan. Ada kenyataannya.
Jadi seperti itu. Kalau Tuhan Yesus hari ini tidak ada, next generationnya pasti ada. Tidak mungkinlah kalau kita berani mengatakan dia Tuhan, pasti dia ada hari ini. Itulah pandangan saya terhadap adab tertib sopan santun dalam beragama. Demikian dan terima kasih Pak Dance. Silakan. Oke, silakan Pak Al-Hujah menanggapi ya. Silakan Pak Al-Hujah ke mute. Pak Al-Hujah ke mute. Ya, jelas di Al-Quran mengatakan bahwa Allah itu la tudrikuhul absar wa huwa yudrikuhul absar. Allah tidak dapat dipandang mata, tapi Allah dapat melihat pandangan mata. Allah Maha Halus dan Maha Mengetahui. Dan di surah Apa yang Yunus, Anda siapakah paham dalam solat wajah tu wajahiyah? saya menghadap wajahku menyembah kepada Allah karena mukaku ini belakangku, punggungku bukanlah depan. Menghadap namanya ke depan, bukan membelakang. Karena kita manusia ada punya belakang, Maksud samping, kiri, dari kanan. wajah tu wajahiyah itu apa? Kita menghadap kepada Allah. Syariatnya kita menghadap yang sudah ditentukan kiblatnya. Hati kita menghadap kepada Allah semata untuk mengingatnya. Di situ ada perkataan wajah. Kuhadapkan wajahku kepada wajahmu. Menurut pengertian Bapak, wajah apa, Pak? Apa pengertian wajah? Muka apa? Wajah, masa wajah aja bertanya gimana? ini? Wajah, muka Pak. Muka kita dihadapkan. Iya, kepada Allah. muka kita betul. Ini Tapi wajahku, wajah tuh. Paham bahasa ini? Ini siapa ini Pak? Ini apa kata ini? Siapa kata ini? Siapa berkata ini? Saya tanya Anda. Dalam bahasa suaranya Indo, dilembutkan Arab apa kalau ini? berdialog itu. Apa kata ini Pak? Apa namanya kata ini? Siapa berkata ini Pak? Siapa berkata ini? Saya tanya Anda. Siapa berkata ini wajah tuh? Siapa ini yang berkata? Silakan jawab. Saya sudah bilang tadi Anda menyulitkan Saya Anda tanya diri Anda Anda, sendiri. saya Kuhadapkan tanya wajahku Anda. kepada wajahmu. Siapa? Anda tanyakan ini. Itu kan membodohkan diri sendiri, menyulitkan diri Iya. sendiri. Kenapa menyulitkan? Apakah kamu mengetahui bahwa Allah itu punya kiri kanan, punya belakang? Saya tanya Berangkat dari sebuah hadis ya. Nah, Saya beritahu sedikit, dislokan dulu. Ini wajah tu wajhiya lilladzi fatarani fataras sama, karena Allah itu al-muhait. Allah menyelimuti segala sesuatu. Allah lah yang menyelimuti segala sesuatu. Jadi yang membelakangi hanya kita. Kita yang membelakangi Allah. Hadapkanlah diri kita kepada Allah, jasmani dan rohani kita. Ini untuk membuka minda aja ya. Berangkat dari sebuah hadis, salu kama ra'aitumuni. Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku. Berarti Allah itu bisa dilihat. Siapa bilang bisa dilihat? Itu Nabi, Pak. Nabi. Nabi mengatakan itu bukan Allah. Ini ngawur ini. Ngawur. Itu Nabi Muhammad mengatakan dalam hadis. Salatlah engkau seperti engkau melihat aku cara aku sholat. Itu Nabi Muhammad mengatakan kepada para sahabatnya. Ini ngawur orang ini. Yang pasti dikatakan salu kama ra'aitumuni. Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat Siapa yang aku. mengatakan? Siapa yang mengatakan itu? Siapa yang mengatakan? Tapi saya katakan tadi berangkat dari Jawab. sebuah hadis. Siapa yang mengatakan itu dalam hadis? Siapa mengatakan itu? Hah? Kalau Siapa hadis mengatakan itu berbeda dengan firman, jalankan otakmu. Siapa yang mengatakan itu? Kau Kalau pintar hadis mengatakan berarti dalam dari satu Rasul. Iya berarti. Nah, Kalau firman itu Nabi dari Allah. mengatakan. Makanya kita sholat ini mencontoh cara Rasulullah. Sholat Jangan kita bongak kamu ngomong. Diajar. Loh, bukankah Nabi Muhammad sering dilihat sholat? Kami sholat melihat kakek moyang kami berdiri ruku sujud.
Kakek moyang kami dari mana ajaran itu? Dari para ulama. Dari para ulama, dari mana kan dia tahu? Dari kitabnya yang ditulis oleh para sahabat ini. Ngawur kamu ini. Makanya ngomong itu nggak usah dikeraskan, dilembutkan aja. Biar Loh, terbuka. kamu memakai dalil tidak tahu siapa yang mengatakannya. Sekarang begini, saya pendekkan. Saya tanya kamu, selalu kamar ra'aitumuni, siapa mengatakan itu? Salatlah kau seperti engkau melihat caraku salat. Siapa mengatakan itu? Siapa mengatakan itu? Tapi saya sudah bilang kalau hadis itu Siapa yang mengatakan itu? Siapa? Siapa yang mengatakan itu? Bapakmu. Bapakmu yang mengatakan. Iya, inilah kamu tidak tahu. Ngawur ini. Makanya saya ngomong kamu diam, saya ngomong kamu ngomong juga. Kamu Makanya yang kamu jadi gila. ngomong, kamu harus tahu siapa yang mengatakan itu. Saya tanya kamu. Siapa mengatakan itu? Capek aku Dalam ngomong hadis sama orang bodoh yang padahal yang kamu yang bodoh bagus lah bisa yang mengatakan ngomong. tidak bisa menjelaskan. Ini bongak orang Kamu ini, nggak bisa ini. bisa Bang mengatakan Nawir, tidak bisa Bang menjelaskan. Nawir itu, Lanjut. Bang Nawir itu masuk di hadis. Ya siapa yang mengatakan itu? Ya Rasulullah. Siapa mengatakan itu? sama. Jelaskan. Anda cari-cari siapa lagi itu? Kalau hadis saudaraku itu dari Nabi, kalau firman itu dari Allah. Kan saya sudah Kenapa kau jelaskan tadi. Anda tanya lagi dari siapa? Kenapa kau mengatakan Allah mengatakan itu tadi? Jelas-jelas itu hadis. Bila mana hadis, pastilah Nabi Muhammad mengatakannya. Kamu enggak tahu Muhammad itu siapa? Kenapa saya tidak tahu? Saya siapa di Siapa kuburnya? dia? Siapa dia? Coba. Dia Nabi, seorang rasul, Nabi dan Rasul. Jadi belajar lagi kamu. Kamu yang belajar. Baca kamu di surah Al-Ahzab ayat 40. Baca kamu. Siapa itu Muhammad? Baca. Ini. Kamu, saya tanya kamu. Kamu kepercayaanmu apa? Saya tanya kamu dulu Nawir. Kamu kepercayaanmu apa? Hah? Kepercayaan agama saya Islam. Kenapa kau Islam tidak tahu dengan ajaran Islam? Kamu sendiri tidak tahu bahwa Allah itu bisa dilihat. Ajaran Islam apa kamu? Bedanya antara saya dengan kamu, saya jelaskan ya. Di mana Saya ayatnya Islam bahwa yang Allah dapat dilihat? Islam apa? Dengarkan Islam ini. gado-gado. Bohong kamu. Ya. Kau bantah di surah bahwa la turikul absar wa huwa yudrikul absar. Kau bantah itu. Apa? Yang saya bantah apa? Kamu mengatakan Allah itu dapat dilihat. Saya akan buktikan ya. Di mana Boleh. buktinya bahwa Allah itu dapat dilihat? Di mana? Allah itu gaib atau wujud menurut kamu? Ya, Allah itu gaib. Apa wujud? Mana Saya tanya kamu, dalilmu apa itu yang wujud? mengatakan Allah Saya gaib? tanya kamu. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Sesuatu diimani itu sesuatu gaib. Al-Baqarah ayat 3. Mana ada kata Allah di situ? Allazina yu'minuna bil gaib. Kan percaya pada yang gaib, nggak ada Allahnya di situ. Bongak kamu Oke, ini. kamu beriman kepada Allah atau tidak? Saya tanya kamu. Yang saya tanyakan, menurut kamu beriman, mana dalilnya Allah kamu itu gaib? beriman. Bukan Oke, kalau yang kamu beriman. sebut tadi, tidak ada Allah di Nah. situ. Kamu beriman kepada Allah atau tidak? Saya tanya kamu. Kok keimanan Kamu beriman saya kepada yang Allah kamu atau tidak? tanyakan? Itu Kamu urusan saya beriman dengan kepada Allah, Allah nggak atau ada tidak? urusan kamu itu yang kamu tanyakan. Saya itu. tanya kamu beriman kepada Allah atau tidak? Berapa rukun iman? Saya tanya kamu. Ini anak-anak ini. Jawab Ada dulu. yang anak-anak, berapa Yang udah rukun tua iman? nih Pak. Masa Kamu rukun sudah iman ditanya sama saya? Nah, Jawab dulu. Berapa rukun iman? rukun iman? Jawab dulu. berapa rukun iman? 6. Assalamualaikum 6. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu. Ya kan jadi Satu apa? belajar jadi sama kamu. Satu apa? Mana mau Nomor saya? satu apa rukun? Kamu bongak Saya belajar tanya dulu sama kamu. kamu. Satu rukun iman apa? Satu. Apa? Tanya sama bapakmu lah. Saya aku jawab. tanya kamu bilangnya tidak cocok iman itu Ya, dengan saya ayat itu. tidak jadi guru saya kalau saya belajar sama kamu. Bang Uja. Kamu bilang tidak cocok ayat itu, surah Al-Baqarah Bang Uja. itu, yu'minuna bil ghaib.
kamu mengatakan 6 rukun iman. Apa rukun iman pertama? Saya tanya kamu. Iya, oke lah, saya mengalah lah. Nah. Yang pertama percaya pada Allah. Nah, apakah Allah itu gaib atau tidak? Wujud. Dalam sifat 20 mengatakan Allah wujud. Kok mana mau saya bilang gaib? Apa artinya wujud? Wujud itu ada dan nyata. Gaib itu ada tapi tidak nyata. Ada dan nyata, belum tentu zahir seperti ciptaannya. Jangan palingkan mukamu Saya dari tanya kebenaran. kamu. Oke, saya tanya kamu ya. Coba turunkan emosimu. Saya tanya. Kamu emosi. Oke. Ngomong nggak boleh Saya tanya emosi. kamu. Oke, saya tanya kamu. Saya tanya kamu ya. Saya tanya Ya kamu. silakan. Nah, apakah malaikat itu ada? Wujud? Tidak. Apakah malaikat itu wujud atau tidak? Kok kamu banyak kali tanya, sudah saya jawab tidak Loh, tadi. Kamu saya tanya tanya lagi. kamu, apakah malaikat itu wujud atau tidak? Dia sudah jawab, Bang. Gila ini Pak Rance. Nggak bisa ini. Iya. Apakah malaikat itu wujud atau tidak? Saya sudah jawab, dia tanya lagi. Berarti Susah dia loh nih kayak gini. Jadi Kamu tuh kalau mengatakan emosi, makanya kamu jadi ngomong jadi ngawur. berarti oke, kau ngawur ya. Berarti kalau mengatakan malaikat itu tidak wujud, berarti tidak ada malaikat. Tahukah kata wujud? Wujud itu ada. Nggak mesti dilihat dengan pandangan sahir. Ada. Paham kalau kata wujud? Sekarang saya jelaskan lagi ya. Coba Perwujudan keberadaan Allah tidak sama dengan makhluknya. Karena bila mana nyata pasti binasa. Nah, dengarkan dulu. Kan saya sudah jelaskan dari awal itu tadi. dengar dulu. Tidak sama. Kesahiran manusia tidak sama kesahiran Allah. Allah itu sahir dengan keberadaan dengan dirinya sendiri. Karena manusia ini tidak mampu melihat dengan mata sahirnya. Pahamin kamu dulu. Sekarang saya buktikan bisa. Saya buktikan kamu ya. Wahwa yudi apa namanya bahasa Arab besar? Basarun? Abusar? Apa artinya abusar dalam bahasa Arab? Saya tanya kamu. Saya ingin membuktikan Apa bahwa artinya Allah itu abusar? bisa dilihat. Apa artinya basar? Basarun. Apa artinya basar? La tudhirkul abusar. Apa artinya abusar? Basarun. Apa? Hah? Penglihatan apa itu basarun? Penglihatan apa namanya basarun? Hah? Basarun apa? Abusar. Saya tanya kamu. Itu menurut kamu, menurut saya bisa dilihat. Wah, inilah bahasa Arab abusar dari kata basarun. Mata jasad. Pahami dulu. Mata jasad. Jadi pandanganmu, apa kau sekarang melihat Amerika? Enggak. Nah, itulah tidak kemampuanmu. Apalagi mau melihat maha halusnya Allah. Allah itu Al-Latif, maha halus. Jadi kalau maha halus, kenapa kamu sholat bilang Allahu Akbar? Kenapa? Karena memang Allah besarnya Allah. Karena Allah menyelimuti segala sesuatu. Yang Allah kamu halus atau besar? Barusan kamu bilang halus. Sekarang saya bilang Allah Akbar besar. Bang Nawir ini mengaku-ngaku Islam. Mengaku-ngaku Islam. Ini bukan Islam ini. Ini bukan Islam Masa ini. Islam Saya tanya kamu. Nanya gitu. Saya tanya kamu ya. Angin itu halus atau tidak? Allahu Akbar, Allah maha besar, Saya tidak ada maha tanya halus. dulu. Saya tuh tanya dulu. Angin halus atau tidak? Hah? Untuk apa angin? Angin dulu. Nggak usah bicara Allah dulu ya. Bicara angin aja. Ciptaan Allah dulu. Angin Nggak ini mau halus atau saya. tidak? Saya tanya mau bicara kamu Allah angin. aja, nggak mau bicara angin. ini. Kamu mau berlogika kan? Angin besar. Angin halus atau tidak? Bagaimana saya Jawab. bilang angin halus tidak Loh, nampak? Jangan berbicara Allah dulu. Bicara ciptaannya dulu. Angin halus atau tidak? Jawab. Nggak nampak. Gimana saya mau menjelaskan tentang angin? Iya. Kalau tidak nampak halus atau tidak angin itu? Nggak mau saya jawab itu. Barang itu nggak nampak. Itulah kamu. Sekarang saya tanya kamu. Angin besar atau tidak? Kalau dia bergerombolan banyak angin itu mungkin saja besar. Angin Kalau saja itu tidak bisa kau angin, jawab. kan ada namanya
angin halusnya tornado, aja angin, angin halusnya aja puyuh. angin dan besarnya angin, kau tidak bisa jawab. Apalagi kau mau menarasikan Allah. Indah, saya menjelaskan ini melalui dalil, bukan Tahukah Allah? bukan Tahukah Allah itu? bukan Allah pendapat itu pribadi. Allah itu laisa kamislihi syai'un. Tiada satu pun yang menyamainya Allah ini. Kenapa kamu sama-samakan? Siapa yang menyamakan? Kamu aja yang menyamakan. Sebelum ada tercipta langit dan bumi dan semuanya, Allah lah yang sahir dengan dirinya sendiri. Belum ada sesuatu. Yang tidak dapat melihat kesahiran Allah adalah manusia. Karena kita terdinding, terbatas. Apa yang membatasi? Kalau sudah rohmu tidak ada, ya rohmu saja tidak ada di badanmu, matamu ada tapi tidak melihat lagi matamu. Itu baru roh dengan jasadmu loh. Udah. Bilang aja kamu itu ateis. Ya terserah kamu lah, saya nggak marah kok. Kamu Bilang aja baca apa Al-Quran aja. Saya yang perhatikan kamu baca yang Al-Quran penting aja kamu senang. Yang jelas kamu baca Al-Quran tadi tidak sesuai makhrajnya. Kamu itu baca Latinnya aja Al-Quran. Ya. Sekarang saya jelaskan tentang Allah ya, bahwa Allah itu dapat dilihat. Di mana tantangan dengan di surah Al-Saffat? Bukan. Dalam surat Yunus 45. Yang berbunyi wa yauma yahsuruhum ka'allam yalbasu illa sa'atam minan nahari yata'arafuna bainahum kad kasiral lazina kazzabu billika ilaihi wa makanu muhtadin. Ingatlah pada hari ketika kami kumpulkan mereka. Mereka seakan-akan tidak pernah berdiam diri di dunia kecuali sesaat saja pada siang hari pada waktu mereka saling berkenalan. Sungguh rugi orang yang mendustakan pertemuan mereka dengan Allah dan mereka tidak mendapat petunjuk. Jadi setelah bertemu dengan Allah barulah ada petunjuk. Apakah kita tidak bisa bertemu dengan Allah itu secara langsung? Allah memberikan petunjuk di situ. Oke, Coba sudah saya jawab. jalankan pikiranmu Saya dengan jawab. dengan cerdas ya. Jangan dengan akal-akalanmu, nggak boleh nih. Ini jelas ayatnya. Oke. Itu ayat itu tentang nanti orang baru diberi petunjuk setelah meninggal menyesal. Ayat itu nanti di hari kemudian pertemuan dengan Tuhannya. Pahami ayat itu. Kalau nanti bertemu untuk apa lagi? Ya nggak ada kenanya sudah petunjuk karena penyesalan aja ada. Seperti Kan kamu. dibilangnya petunjuk. Iya. Kalau di akhirat itu kita Nah. itu hari pembalasan atas apa yang kita lakukan di dunia ini. Sudah hari pembalasan. Itu nanti hari kemudian. Nggak bisa kita Petunjuk perbaiki kesalahan sudah kita di situ diberi kamu lagi. petunjuk di dunia. Makanya tapi petunjuk kau itu kita percayai. perlukan sekarang, bukan nanti. Bongak Bukankah kamu. sudah Allah memberikan kitabnya, memberikan mengutus nabinya, kau tidak percaya? Setelah di sana nanti, oh betullah Al-Quran ini, oh betullah ajaran Nabi ini. Iya, di Itu sana ayat kita itu. nggak bisa memperbaiki lagi kesalahan kita. Nggak memang, Untuk apa lagi? nggak memang bisa. Petunjuk yang sudah diberikan Allah, barulah kamu nanti mempercayai. Oh benar ya, petunjuk itu dulu. Itu. Kamu ini membaca-baca ayat nak keruan. Jangan kau samakan Bibel kontradiksi. Satunya sudah tidak di hadapan pandangan mata idrak dengan mata basar kita. Itu nanti cerita hari kemudian. Kamu dapat dari agama dari mana? Zul Jalal. Ini tafsirnya saya di depanku. Itu tentang Nah, hari saya kiamat tanya- nanti. Saya tanya kamu. Zul Jalal. Kamu kan sering bertanya sama saya. Sekarang giliran saya bertanya. Wajhu rabbika ya dzal jalali wal ikram. Bertemu ya surga yang paling nikmat yang dirasakan penghuni surga adalah pertemuan antara hamba dengan Tuhannya. Itu di hari kemudian nanti, bukan di dunia. Saya bertanya boleh nggak? Tanya apa? Silakan. Silakan. Ah,
Anda dapat agama dari mana? Ya dari Al-Quran. Loh, kok agama bukan Quran punya? Agama kan milik Allah. Kok kamu dapat dari Quran? Gimana kamu nih? Saya diajarkan dari guru dari Al-Quran dan hadis. Yang Dari punya mana agama ini? itu siapa? Nah. Quran atau Allah? Dengar dulu, ya. Apa itu agama? Saya tanya kamu, apa itu agama? Ini susahnya Nah, begitu. Pertanyaan kamu saya bicara belum kamu agama. jawab, kamu udah Saya balik tanya nanya. kamu, Jadi kamu apa itu seolah agama? mengalihkan Saya perhatian. tanya kamu, Mahuwaddin, apa itu agama? Saya tanya kamu, Mahuwaddin, apa itu agama? Iya, jawab dulu pertanyaan saya, Ya. baru saya jawab pertanyaan kamu. Begitu adabnya. Kini Iya, saya agama dalam ini. keadaan bertanya, kamu bertanya pula. Kan enggak namanya- aja tuh. Selesaikan dulu satu-satu. Agama ini dari Allah. Ya, itu yang saya tanyakan. Kalau agama dari Allah, tadi kamu bilang kamu dapat agama dari Quran. Yang mana satu? Iya. Yang benar Quran jawabanmu. dari mana? Quran dari mana? Quran dari mana? Saya tanya kamu. Quran dari mana? Tapi kamu yang Quran dari jawab mana? tadi. Yang Quran saya dari tanyakan mana? kamu dapat agama Saya dari tanya mana? dulu kamu. Saya tanya kamu. Quran dari mana? Saya tanya kamu. Quran dari mana? Saya nggak mau jawab pertanyaan kamu. Nah, Sebab pertanyaan saya makanya belum selesai. kita Kamu udah ini keliru. menjawab Kamu ingin cari nanti. kesalahan orang. Sementara salahmu sendiri kamu nggak mau ngaku. Loh. Itu susahnya. Apa pengakuanmu? Kalau saya mengatakan dari Allah, apakah saya pernah bertemu Allah? Saya mengatakan dari Al-Quran. Al-Quran dari mana? Ayo kita menapal dari bawah dulu ke atas. Al-Quran dari mana? Saya tanya kamu. Apa Ayo. bahasa? Oke, saya Saya jawab ya. tanya kamu, Al-Quran janganlah lagi, ini pertanyaan anak kecil ini, anak bodoh ini. Al-Quran dari mana? Dari laut. Kurang ajar kamu, setan kamu. Kalau di depanku ku tampar kamu itu. Ya makanya Kurang ajar. makanya kok saya nggak bilang bisa diskusi, jelaskan jangan dulu ngomong pertanyaan ini. saya. Kurang ajar, Kamu turun ini, tidak punya agama ini, kurang ajar ini. Turunin host ini. ya silakan aja. Turunin ini, kurang ajar kamu mengatakan Al-Quran dari laut, kurang ajar kamu. Ku bunuh kamu, coba di depanku kamu itu, kurang ajar kamu itu. Penghina agama Islam ini. Kurang ajar itu. Manusia kurang ajar itu. Halal darahnya itu, Bang. Halal kamu dimakan darahmu itu. Iya, itu memang orang-orang nggak jelas itu bang. Nggak ada pendirian, nggak ada pembelaan dimanapun. Jadi kita susah untuk berdiskusi gitu. Kalau kita mengatakan bahwa dari Allah, kapan kamu ketemu Allah? Saya bicara Al-Quran dulu dan hadis. Dari mana Al-Quran itu? Maka aja di sinilah mereka, Oten ini tidak paham. Yang mana dari sumber? Yang mana penerima dari sumber? Kepada siapa dijabarkan? Ini dia tidak paham. Jadi tadi mau jawab juga gitu bang kan. Kalau misalnya kita buat pernyataan misalnya gini. Jika Tuhan benar-benar ada dan maha berkehendak gitu, maka dia bisa mewahyukan agama kepada manusia. Itu pernyataan yang kita sepakati gitu. Nah, kesepakatan kedua, wahyu dalam Islam itu bersumber dari Allah yang maha benar dan maha mengetahui. Jadi kesimpulannya gitu kan, agama Islamnya berasal dari Tuhan, yaitu berasal dari Allah gitu. Karena kebenaran wahyu tidak tergantung pada faktor duniawi gitu. Di mana kita ketahui di dalam dalam Al-Quran ya Tuhan itu Esa gitu kan, di Al-Ikhlas ayat pertama itu. Nah, terus di sini Nabi Muhammad juga adalah Rasul gitu. Kenabian Muhammad tidak tergantung pada kondisi duniawi juga. Tetapi statusnya itu adalah untuk mengajarkan agama ini tadi gitu. Nah, contoh misalnya Islam tersebar itu kan melalui dakwah Rasulullah, para sahabat dan ulama gitu. Nah, ini adalah kebenaran yang bergantung kepada sejarah manusia gitu. Nah, misalnya seorang lahir dari keluarga muslim, ia menjadi muslim kan kayak gitu. Nah, karena faktor apa? Faktor lingkungan. Bukan karena kepastian mutlak seperti itu. Jadi, yang datangnya agama itu ya sama-sama kita tahu ya dari belajar, dari Rasulullah gitu. Ada tokoh yang kita yakini di situ gitu. Tetapi dia tadi itu hanya begitu ditanya tentang keyakinan dia nggak ada
Tidak ada sesuatu yang ingin dia pertahankan gitu. Jadi susah sama orang seperti itu, hanya menghujat. Silahkan, Mon. Itu bukan Islam dia, Bang. Kalau Islam bukan begitu. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya jika Tuhan ada gitu kan dan telah menurunkan wahyu, maka Islam sebagai agama dari wahyu, Tuhan itu bersifat benar secara mutlak gitu, gak ada bantahan gitu. Nah, jika misalnya ajaran Islam berasal dari wahyu ya yang benar, maka Islam tidak mungkin berasal dari manusia biasa gitu. Jadi cara manusia mendapatkan Islam bisa memulai sejarah, dakwah ataupun keturunan. Tetapi kebenaran Islam itu tidak tergantung pada cara seorang menerimanya. Maksudnya apa? Orang ini dilahirkan dia ada yang Kristen, ada yang non-Islam gitu. Nah, jadi ya yang saya bilang tadi gitu, bisa melalui sejarah, dakwah gitu kan, dari keturunan gitu. Nah, Bang security sebentar, Bang. Ini ada Bang Bajo Arota. ya lanjut. Selamat malam, Bang. Muslim atau Kristen? Bajo Arota. Ya. Lanjut, Bang. Jadi sekali lagi ya teman-teman, bahwa si Nawir tadi itu dia bukan Islam ya. Kalau Islam bukan seperti itu. Ya, baik dia mempertanyakan kemudian menjawab juga bukanlah bukan menunjukkan seorang Islam gitu, seorang yang Muslim gitu. Jadi sekali lagi itu dia bagian dari penyamar atau penghujat atau sudah mendekati pemikiran-pemikiran ateis ya. Ini kena kena virus, otaknya sudah mulai terpengaruh virus itu. Dan orang-orang begini banyak gitu ya, di Komal-Komal banyak gitu. Datang-datang nyamar gitu ya. Silakan Bang Aluja. Hati-hati kita sekarang deh. Banyak pejamar-pejamar ini sekarang ini. Ya, betul Bang. Hati-hati. Dia pura-pura jadi Islam, ditanyain dia tidak bisa jawab, tapi kemudian menghina gitu. Aku marah betul dia bilangnya Al-Quran cuma dari laut. Kurang ajar mereka itu. Kalau di depanku Bang sudah ku nggak tahu. Itulah kata Umar. Apakah ya Rasulullah aku sembelih kepalanya orang begini? Ya. Ayo deh ya, mati lampu aku dulu di sini ya. Kenapa barusan mati lampu ini? Padahal PLTA di sini. Tenaga air di sini dari Kalsel deh. Lanjut. Oke Bang Huja. Ya. Iya, aku di kampung ini deh. Oh iya. Iya Bang Huja. Iya, lanjut deh. Iya. Ya, Pak Dance. Mungkin ada yang mau naik ini Pak Dance, silakan. Aku izin dulu ya, Pak Dek, saudaraku semuanya. Iya Bang Harja, ya insyaallah. Izin dulu turun mau hidupi lampu genset dulu di sebelah ya. Assalamualaikum. Iya Bang. Pak Dance. Ya. Iya, mungkin ada yang mau naik. Belum ada yang minta permintaan ini. Oh, belum ada ya. Ya, jadi biar saya lanjut sedikit. Ya, silakan Bang Security. Nah, kalau misalnya kita itu mau berlogika aja gitu ya, untuk menelaah gitu tentang pikiran kita ini seperti apa gitu kan. Nah, misalnya tentang kebenaran. Nah,
kebenaran ya yang harus benar gitu ya dalam segala keadaan dan tidak mungkin salah, itu definisi kebenaran. Kebenaran itu memang harus benar, apapun terjadi memang dia dalam keadaan apapun dia harus benar. Biasanya ini bisa kita temukan di contoh gini lah. 1 tambah 1 sama dengan itu 2, tidak ada kemungkinan lain. Semua manusia itu sepakat 1 Ya. tambah 1 itu adalah 2. Izin kita sapa dulu tamu yang barusan datang ini. JM, Assalamualaikum, boleh memperkenalkan diri? Baik, malam saudara semua. Islam, Kristen? Kristen Bang. Oke, silakan berdialog dengan